Pernahkah kamu membayangkan sebuah bangsa yang berani melawan penjajah saat dunia lain menyerah? Hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang raja yang tak hanya memimpin dengan pedangnya, tapi dengan kehormatan. Ini adalah kisah Sultan Agung dan perangnya melawan penjajah VOC. Selamat datang di podcast Sultan Agung, Perang Harga Diri dan Warisan. Nama saya Muhammad Fadli Baidillah, dan hari ini kita akan menelusuri jejak seorang raja besar, seorang pejuang sejati Nusantara, Sultan Agung dari Mataram. Di era bangsa asing mulai mencangkap pupu kekuasaan mereka di tanah kita, dan satu nama yang berdiri menantang, tak sekedar demi kekuasaan, tapi demi martabat. Mari kita mulai. Awal abad ke-17, Nusantara bukanlah negeri yang sepi. Ini adalah negeri yang makmur, ramai oleh perdagangan, rempah-rempah, pelayaran, dan kerajaan-kerajaan besar. Salah satunya Kerajaan Mataram yang di Jawa dipimpin oleh Sultan Agung yang naik tahta pada tahun 1613. Sultan Agung adalah sosok ambisius, cerdas, dan visioner. Di saat bersamaan dari seberang lautan, sebuah perusahaan dagang Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, mulai membangun kekuasaan mereka, mendirikan benteng-benteng kokoh di Jawa, lebih tepatnya di Batavia, kota yang kini dikenal sebagai Jakarta. VOC bukan sekedar pedagang, mereka adalah kekuasaan politik dan militer. Dengan strategi licik dan senjata modern, mereka menguasai jalur perdagangan dan memeras kerajaan-kerajaan lokal. Sultan Agung tahu, jika VOC dibiarkan tumbuh, kelak seluruh Nusantara akan jatuh ke tangan asing. Bagi Sultan Agung, perlawanan terhadap VOC bukan semata-mata perang ekonomi. Ini adalah soal harga diri. Ia melihat bahwa dominasi asing akan mengancam kedaulatan Mataram, bahkan efisientif budaya Jawa itu sendiri. Maka keputusan besar pun diambil. Mataram harus menyerang ke Batavia. Tapi menyerang ke benteng VOC bukan perkara mudah. Sultan Agung butuh kekuatan besar, butuh sekutu, butuh strategi yang matang. Pada tahun 1625, Sultan Agung memperluas pengaruh Mataram. Ia mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil seperti Surabaya, Madura, dan Tuban. Dengan wilayah yang lebih kuat dan pasukan lebih banyak, ia mempersiapkan ekspedisi besar. Pasukan demi pasukan digalang dari seluruh tanah Jawa. Persidangan pangan, persiapan armada dibangun. Ini bukan sekedar perang biasa. Ini adalah jihad Sultan Agung melawan penjajah. Tahun 1628 pasukan Mataram mulai bergerak. Ribuan prajurit menempuh perjalanan berat dari pedalaman Jawa menuju pesisir Batavia. Namun perjalanan panjang ini membuat mereka kelelahan. Logistik mulai bermasalah. Sampai di Batavia, mereka menghadap benteng VOC yang sangat kuat. Pertahanan VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coven, gubernur jenderal yang kejam namun piawai. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia, namun tanpa suplai cukup makanan, penyakit mulai menyebar. Akhirnya serangan pertama gagal. Pasukan mundur. Banyak yang gugur, bukan karena peluru, tapi karena lapar dan sakit. Sultan Agung tidak menyerah. Pada tahun berikutnya, tahun 1629, ia mengirim pasukan kedua, lebih besar dan lebih siap.
Namun VOC juga belajar dari serangan pertama. Mereka memperkuat benteng, memperbesar pasokan air dan makanan, bahkan membangun parit-parit tambahan. Pertempuran berlangsung sengit, darah mengalir di Batavia, tapi lagi-lagi logistik menjadi musuh terbesar. Pasukan Mataram kehabisan perbekalan dan serangan kedua pun gagal. Meski gagal merebut Batavia, Sultan Agung meninggalkan warisan besar. Ia menunjukkan bahwa bangsa ini tidak akan menyerah begitu saja. Sultan Agung memperkuat budaya Jawa, menyusun kalender Jawa Islam, membangun sistem pemerintahan yang kuat. Namanya hidup abadi sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Dan kemudian hari semangatnya menginspirasi para pahlawan lain dalam perjuangan Indonesia. Kita semua jadi warisan keberanian seperti milik Sultan Agung. Setiap langkah perjuangan hari ini, setiap suara yang menolak penindasan, ada gema dari tekad beliau. Terima kasih semua telah mendengarkan podcast saya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menjaga warisan, tetap semangat membangun masa depan.